يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita awali dengan senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Fatihah dan rangka kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita dari awal sampai detik malam hari ini semuanya diterima dan dilimpahkan dalam pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan kabar istimewa tertentu kepada umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada yang kita ketahui, di bulan Ramadan selain segala amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata bukan sebatas di situ saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar istimewa untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dihadirkannya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini alhamdulillah kita malam ini adalah malam 21. Tarawihnya dan puasanya adalah puasa yang ke-20. Mudah-mudahan di awal malam inilah kita mulai aktivitas kita menghidupkan 10 akhir daripada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, di mana keistimewaan adalah di penghujung akhir daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban dengan didasari dengan iman dan berharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lalu-lalu. Ini baru segini, belum yang lainnya. Oleh karena itu malam Lailatul Qadar ini bagi orang-orang yang merasa terpanggil jati dirinya sebagai orang yang beriman, insya Allah akan memanfaatkan dengan sebaik mungkin di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar sebagaimana dituangkan di dalam Al-Quran, namanya khusus dengan menamakan nama tersebut yaitu Surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Istimewanya Allah ini menggunakan dhamir hu. Udah pasti ini adalah Al-Qur'anul Karim. Saking mulianya masyhurnya Al-Qur'an, cukup dengan dhamir saja sudah menyatakan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, malam yang teramat mulia. Baru satu kita temukan kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah turunnya daripada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sempurnanya sampai ke Baitul Izzah di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril
Wasallam secara berangsur-angsur pun sama di malam Lailatul Qadar. Genap 23 tahun Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan malaikat Jibril. Kemudian ayat yang keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita umpamakan, kita samakan dengan usia rata-rata manusia, maka genaplah yang namanya 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Rata-rata usia umat manusia segitu, walaupun ada yang gak nyaman. Kenapa dikatakan satu malam kita ibadah di malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan atau dengan usianya manusia 83 tahun lebih 4 bulan? Karena umat Nabi Muhammad iri, Rasulullah iri kepada siapa? Kepada umat-umat terdahulu diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepuas-puasnya dengan usia yang diberikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencapai usianya sampai 500 tahun, ada yang usianya sampai usia 250 tahun. Kalau kita umat Rasulullah hanya sebatas usianya pendek-pendek, kisarannya paling maksimal adalah usia 80 tahun. Itu pun hanya segelintir saja, tidak semuanya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah, diberikan kabar istimewa oleh Rasulullah berikut untuk umatnya sampai akhir zaman, yaitu diberikannya satu malam yang dimana malam itu terletak di malam bulan Ramadan, yaitu di malam sebelum akhir daripada bulan Ramadan yang kita sering sebut dengan malam Lailatul Qadar. Ini kalau kita tak manfaatkan untuk ibadah, zikrullah, baca Al-Quran, sholat, bersedekah, mungkin kita sepanjang tahun kita diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, ternyata semuanya pada kandas di pertengahan jalan bulan Ramadan. Hanya segelintir orang daripada pengikut Rasulullah, umat Rasulullah hanya bisa memanfaatkan di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Bayangkan kita lihat mulai pertengahan bulan Ramadan sampai ujung daripada Ramadan, semua beralih kita kepada pasar dan sebagainya, sampai pampas rambut pun ramai dan padahal kesempatan inilah bagi orang-orang yang paham hakikat daripada bulan Ramadan, maka dia akan memanfaatkan seluruhnya daripada bulan Ramadan. Kemudian lagi bukan hanya sampai situ. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat, para malaikat turun dari langit dan malaikat Jibril alaihissalam di dalam bulan Ramadan di malam hari ini juga. Untuk apa? Untuk mengatur urusan-urusan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masa tahun berikutnya. Tentang apa aja? Tentang ajalnya, nasibnya, contohnya, semuanya diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur atas perintah Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat-malaikat yang lain yang turun dari langit ke bumi untuk melihat aktivitas daripada umat Rasulullah, umat manusia di penghujung akhir daripada bulan Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan kedamaian, kesejahteraan didapatkannya hingga malam itu juga hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keadaman hati akan didapatkannya bagi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda agar kita tidak lengah, tidak lalai akan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Rasulullah mengingatkan manfaatkan malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil waqti minal ashiril akhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Para ahli ulama hanya memprediksi kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Rasulullah hanya tidak bisa memprediksi kapan malam Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia malam Lailatul Qadar sama dengan rahasianya kematian dan
Cuma kalau seandainya Allah berikan gambarannya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, pasti orang akan beribadah hanya pada malam hari itu juga. Besok-besoknya nggak mau beribadah lagi. Begitulah persiapan kita kapan terjadinya hari kiamat. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita hanya mempersiapkan dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh untuk menghadapi datangnya hari kiamat nanti. Begitu juga dengan kematian yang tidak bisa diprediksi oleh kita manusia. Oleh karena itu, para alim ulama menguraikan, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan mengumpulkan sekitar 45 pendapat para alim ulama titik kapan terjadinya daripada malam Lailatul Qadar. Tapi beliau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani hanya satu mengambil kesimpulan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan mengambil kesimpulan malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada tanggal 21 dan 23 Ramadan. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Alim ulama hanya memprediksi, bukan untuk menunjukkan suatu kepastian. Itu untuk memberikan semangat motivasi pada diri kita untuk menghidupkan 10 akhir daripada akhir bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah taqarrub ilallah, membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, bersedekah, kemudian kebaikan-kebaikan apa saja yang ada di malam itu, maka harus dilanjutkan sampai di akhir daripada 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang terpanggil untuk bisa menghidupkan di malam akhir daripada 10 akhir bulan Ramadan, yang dimana kita ingin satu tujuannya yaitu ridha Allah dengan hadirnya malam Lailatul Qadar menghampiri diri kita yang tidak bisa diprediksi kapan bisa menghampiri diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meraih daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar mulai malam ini sampai berikut-berikutnya, insyaallah atas petunjuk taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan